Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Hari ini kami sangat senang menjumpai adik-adik semua. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dilayani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat Immanuel Teluk Lingga Sangatta, Klasis Kutai Timur, wilayah 5 Kalimantan. Seluruh pengurus Jemaat Immanuel Teluk Lingga mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk adik-adik kenalan dengan kakak-kakak dari SMGT Jemaat Immanuel Sangatta yang akan melayani hari ini. Ada kakak pendeta Petrus Silas, ada kakak Valen, kakak Marta, kakak Eli, kakak Opat, Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kakak-kakak yang ada di sini apa kabar? baik, sangat baik, luar biasa. Wah, puji Tuhan, semoga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan baik, sangat baik dan luar biasa. Wah, senang sekali ya, hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama bersukacita memuji Tuhan yang selalu setia memelihara kita. Nah, ayo semua berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyi pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita ulangi pujian ini ya, lebih gembira lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang kekasih di rumah, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik, siapa yang pernah berjanji kepada orang tuanya? Pasti semua pernah ya. Kalau kakak-kakak di sini,
pernah tidak berjanji? Saya pernah. Wah, Saya juga. hebat. Apa yang dijanji kepada orang tuanya? Waktu itu saya janji mau belajar baik-baik biar dapat ranking. Wah, hebat. Berjanji mau belajar baik-baik supaya dapat ranking. Kalau kakak Marta berjanji apa tuh? Saya berjanji mau dengar-dengaran sama mama dan papa. Dengar-dengaran sama mama dan papa. Janjinya ditepati tidak? Kalau saya sih kadang iya, kadang ditepati. Kadang iya, kadang tidak. Kalau Kak Marta? Saya selalu tepati janji. Selalu tepati janji. Wah, kakak-kakak hebat ya. Semua tepati janjinya. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti juga pernah berjanji. Dan kakak percaya pasti semua menepati janjinya. Karena adik-adik semua anak-anak yang hebat ya. Nah, tahu tidak? Ada satu sobat yang telah berjanji untuk selalu menjaga dan memelihara anak-anak dan seluruh umatnya loh. Dialah Tuhan Yesus yang telah berjanji akan memelihara kita. Tetapi tugas kita adalah percaya dan taat kepadanya. Ayo menjadi anak-anak yang hebat yang selalu taat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 43 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 Kakak Marta yang bacakan dan ayat 4 Kak Ovan, Kak Eli dan adik-adik di rumah yang membacakan. Kita mulai ya. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan sungguh amat baik kepada kita. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ada satu video yang mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan kita. Karena itu mari kita menyaksikan bersama-sama. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain?
Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang di rumah, mungkin kita sering melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak kecil dalam video tadi. Sering kita menyedihkan hati orang tua kita, hati teman-teman kita, terlebih hati Tuhan. Karena itu, hari ini mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mempertemukan lagi kami dalam ibadah hari ini. Kami sadar bahwa hari-hari kami sering kami menyedihkan hati orang tua kami, hati teman-teman kami, terlebih menyedihkan hati Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita menyanyi firman Tuhan ku dengar.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang kekasih di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini hati kami telah sedia untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga kami mendengarkan dengan baik, dan firman ini akan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang kekasih di rumah, bangsa Israel sudah diantar oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Mereka menikmati kekayaan, kemakmuran di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu datang orang-orang Amon menyerang orang Israel. Dan mereka memukul mundur orang Israel. Mereka terdesak. Mereka memikirkan bagaimana melawan orang-orang Amon. Lalu tua-tua orang Israel itu datang kepada seorang panglima yang gagah perkasa, namanya Yeftah. Para tua-tua itu datang memohon kepada Yeftah. Yeftah, pimpin kami sudah diserang, kami terdesak, diserang oleh orang Amon. Yeftah kemudian bangkit dan pergi bersama dengan orang Israel, hendak melawan orang-orang Amon yang menyerang. Namun sebelum raja orang Amon itu datang menyerang, Yeftah bersama dengan orang Israel sudah sedia lagi untuk melawan mereka. Yeftah mengutus beberapa orang untuk datang kepada Raja Amon, menanyakan kenapa mereka berperang dan memusuhi orang Israel. Orang Amon, rajanya mengatakan, karena orang Israel telah merebut tanah kami. Yeftah mengatakan, tidak, tanah itu adalah pemberian Tuhan bagi kami. Orang Amon tidak menerima tawaran dari Yeftah dan tetap berniat untuk berperang lagi, mendesak dan melawan orang Israel. Yeftah kemudian meminta kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami merebut kemenangan melawan orang Amon, maka saya akan mengorbankan apapun yang pertama keluar dari rumah saya.
Dan benar ketika mereka berperang melawan orang Amon itu terdesak, diserang dan dikalahkan oleh orang Israel. Senang hati orang Israel. Di saat mereka kembali dan Yefta datang kembali ke rumahnya di Mispa, dia datang dengan penuh sukacita. Tapi tiba-tiba dia kaget, dia heran. Kenapa anak saya yang harus keluar dari rumah ini? Lalu dia mengoyakkan bajunya, melemparkan bajunya, merobek bajunya. Karena yang keluar adalah anaknya sendiri. Dan dia sudah berjanji kepada Tuhan, yang pertama keluar dari rumah akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dia sedih harus mengorbankan anaknya. Dan anaknya itu mengatakan, "Ayah, ikuti janji ayah kepada Tuhan. Biarlah saya menanggung akibat dari janji ayah kepada Tuhan. Izinkan saya 2 bulan lamanya pergi bersama-sama dengan teman-teman saya, menangisi kehidupan saya." Yefta dengan berat hati mengizinkan anaknya yang satu-satunya pergi dengan temannya 2 bulan lamanya menangisi hidupnya. Karena dia akan diserahkan menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Setelah 2 bulan, dia kembali dan benar dia dikorbankan, dipersembahkan oleh Yefta menjadi persembahan kepada Tuhan. Dia bekerja di dalam rumah Tuhan dan dia tidak boleh menikah sepanjang hidupnya. Karena itu dia tidak memiliki keturunan. Orang-orang Efraim mendengarkan bahwa orang Israel sudah mengalahkan orang Amon. Lalu mereka mengatakan kepada Yefta, "Yefta, kenapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau menyerang orang Amon? Kalau saja engkau memanggil kami, kami akan ikut juga. Sekarang kami akan membakar rumahmu dan juga membakar engkau." Yefta mengatakan, "Kami kan sudah memberitahukan sebelumnya, tapi tidak ada yang datang menolong kami." Dan mereka kemudian berperang dan orang-orang Efraim itu dikalahkan oleh Yefta bersama dengan pengikut-pengikutnya. Yefta dalam perjalanannya, dalam hidupnya tetap setia kepada Tuhan, tetap mengikuti Tuhan. Dan dia tetap datang memuliakan Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah menyertai dia, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada dia. Dan semua itu boleh diraih, boleh dicapai oleh Yefta hanya karena Tuhan yang menyertai dan menolong dia. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan itu Maha Kasih. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Maha Penolong dan Maha Kasih. Amin. Adik-adik yang kekasih, cerita Alkitab kita hari ini dapat kita baca juga di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ketiga. "Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku.
Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Amin. Janji Tuhan sungguh indah, bahwa Dia setia memelihara umat-Nya. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Janji Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakni doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Ada nats persembahan dari kitab, manakah Kak Marta? Dari Mazmur 43 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Nah, kita akan berpersembahan, kita iringi pujian, beri syukur kita nyanyikan 2 kali.
Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas ya, yakni menghafal satu ayat dari kitab Mazmur 36 ayat 6. Berbunyi, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Supaya lebih seru, kita akan gerakkan ya. Nanti adik-adik di rumah akan mengikuti gerakan yang kakak-kakak peragakan. Kita coba dulu satu kali ya. 3, 2, 1. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Adik-adik yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati di saat mereka belajar, berkati di saat mereka bersama-sama dengan orang tua, berkati, berikan kesehatan, pertumbuhan yang baik, sehingga mereka juga akan terus mengalami, merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk ayah, untuk ibu kami, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati di dalam pelayanan, sehingga orang tua kami juga akan terus menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Guru sekolah minggu, majelis gereja yang setia menuntun kami, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka juga tetap mengangkat panggilan dan pelayanan mereka dengan baik. Berkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat memerintah kami dengan baik, dan kami boleh hidup berteman dengan semua orang dalam kasih dan saling mencintai satu dengan yang lain. Juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan ini digunakan untuk memberitakan Injil-Mu,
di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dari Mazmur 43 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Amin. Burung pipit tidak menanam, bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan selalu pelihara. Demikian juga kita, anak-anaknya, selalu dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bernyanyi, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang kekasih di rumah, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Mengakhiri ibadah kita sekali lagi, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak
Adik-adik yang kekasih di rumah, demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, Rajin cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh sesuatu. yang kedua, Selalu gunakan masker. yang ketiga, Makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. yang keempat, Jaga jarak dan jauhi kerumunan. dan yang kelima, tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.